lupa like, subscribe, komen Betawi Love Kicau. Jangan lupa like, comment, subscribe Betawi Love Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di channel BLK, yaitu Betawi Love Kicau, channel yang akan terus membahas tentang permasalahan seputar hobi burung kicau yang ada di channel saya. Bagaimana para sobat, para kicau mania dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, para kicau mania, para sobat, saya pengen minta maaf nih terlebih dahulu karena baru bisa upload lagi hari ini gitu ya, karena kesibukan saya juga gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya, saya ini baru bisa upload lagi, bisa upload kembali. Doakan saya terus agar channel ini bisa berkembang dengan baik, dengan bagus ke depannya, dan semoga juga bisa memberi manfaat untuk semuanya gitu ya. Oke, yang baru pertama kali gabung seperti biasa, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet juga, loncengnya juga, like-nya juga, share-nya juga. Dan jika ada yang ingin bertanya gitu ya, langsung saja komen di bawah video ini. Baik Sobat Kicau, seperti Sobat Kicau lihat sendiri ya, para sobat bisa lihat judul yang ada di awalan video. Di video saya ini adalah ada 5 kesalahan dalam melombakan burung cucak hijau yang biasanya dilakukan oleh pemula keberangkatan dari rumah sampai menuju ke lomba ya. Apa aja itu kesalahan-kesalahannya, penyebab-penyebabnya, yang tadinya burung perform, minggu kemarin perform dan tiba-tiba jadi nggak perform. Ini mungkin ada salah satu kesalahan dari yang saya sebutkan di video ini. Tetap jangan di skip, kita pantau terus, standby terus. Oke, tetap di Betawi Love Kicau. Yuk, check it out. Oke, para sobat, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bahwa beberapa kesalahan yang cukup fatal ya untuk melombakan cucak hijau gitu ya. Khususnya untuk pemula nih yang mungkin kurang sabar dalam cucak hijaunya, melihat cucak hijaunya gacor di rumah gitu ya. Ingin menggantangkan atau buru-buru melombakannya nih ke tempat lomba. Tapi perlu Sobat Kicau ketahui ya, bahwa ada kesalahan-kesalahan yang membuat burung cucak hijau kita ini jadi nggak perform. Apa aja itu? Ada 5 yang saya kutip dari pengalaman saya. Yang pertama, langsung aja yang ke pertama, yaitu burung cucak hijau yang belum terlalu beradaptasi di tempat lomba. Kenapa seperti itu? Jadi burung cucak hijau walaupun gacor di rumah, jadi burung cucak hijau ini memang harus adaptasi terlebih dahulu di tempat gantangan yang barunya, seperti itu ya. Walaupun di tempat gantangan lainnya dia pernah juara, dia pernah juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya, tetap kegantangan berikutnya atau kegantangan yang baru atau di tempat lomba yang baru itu jangan langsung ditaikan begitu saja ya para sobat, jangan langsung diikut sertakan dalam lomba. Untuk pertama kali dalam kondisi tempat baru ya, kita harus benar-benar memanaskannya terlebih dahulu, atau bisa dibilang bawa ke tempat baru ini ya sekali, 2 kali atau 3 kali gitu ya, sampai dia benar-benar merasa kenal dengan tempat barunya untuk dia lomba, seperti itu. Itu yang pertama ya para kicau. Nah yang kedua nih para sobat kicau ya, perlu diketahui juga. Yang kedua adalah terlalu memaksakan pada burung cucak hijau yang sedang mabung atau lagi nyulam ya, entah di kepala, di sayap atau di ekor, apalagi lagi dorong ekor. Jadi jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Yang tadinya niatnya mau supaya burung juara gitu ya, tapi alhasil kebanyakan burung yang sedang lagi nyodok ekor, dorong sayap gitu ya, itu kebanyakan ya, mohon maaf, itu jarang sekali gitu, jarang sekali burung yang bisa perform saat dorong bulu. Tapi memang ada gitu ya, tapi memang ada, nggak sedikit juga memang ada, cuman
kasihan di burungnya juga ya gitu para sobat, kasihan di burungnya juga. Lagi nyulam ini kan lagi proses-prosesnya ini lagi sakit gitu ya, untuk mendorong bulunya juga. Jadi kalau menurut saran saya agak sabar dulu aja agar menunggu bulunya yang sedang nyulam ini rapih kembali gitu ya para sobat. Nah, kita lanjut yang ketiga nih ya para sobat semua gitu ya. Yang ketiga ini nggak sedikit juga banyak pemula yang meremehkan masalah pemandian sebelum berangkat ke lapangan gitu ya. Jadi yang saya temui gitu ya, berangkat kemana gitu, ke jalan, dalam menggantangkan burung itu kebanyakan orang ini kebanyakan tidak mempertimbangkan apa yang dia lakukan sebenarnya gitu ya. Seharusnya burung cuca hijau ini sebelum dilombakan untuk menghindari didis ya gitu ya. Itu harus dipuaskan dulu nih mandinya gitu. Harus dipuaskan dulu mandinya sebelum dia berangkat gitu ya. Misalkan berangkatnya ini jam 12 gitu ya. Ya sebenarnya harus di jam 9, harus di jam 10 jam 10 ini sudah harus puas mandi gitu ya para sobat, kira-kira seperti itu. Jadi akibatnya nggak mandi ini ya burung di gantangan atau digantung nanti itu bisa kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar itu pasti didis. Karena di gantangan itu banyak burung cucak hijau. Jadi seharusnya dia sudah siap perform, udah siap bunyi gitu ya. Nah, pada saat itu burung cucak hijau itu merasa gerah atau merasa pengen mandi gitu. Jadi otomatis dia pasti didis, ngorek bulu-bulunya gitu ya, seperti itu. Jadi usahakan sebelum berangkat ya sudah pasti burung cucak hijau itu pasti harus mandi dulu gitu ya. Nah, kita lanjut yang keempat ya para sobat ya. Nah, sebelum kita masuk yang keempat gitu ya, saya menyarankan kalau burung cucak hijau gitu ya untuk dilombakan gitu ya, cari yang benar-benar itu mapan gitu ya, yang benar-benar mapan. Ini tambahannya sedikit, yang benar-benar mapan. Jadi kita mengolahnya itu enak, gitu ya. Oke, kita masuk yang keempat para sobat. Kita masuk yang keempat. Ini sangat riskan ya kalau menurut saya gitu ya. Ini kesalahan yang dari diri pribadi gitu ya, atau orang lain yang mencoba atau kolaborasi mungkin, atau mau mencoba-coba gitu ya dalam settingan yang salah, atau mencoba mengubah settingan yang sudah seharusnya benar gitu ya. Dia waktu melombakan burung cucak hijau ini malah melebih-lebihkan extra fooding gitu ya, melebih-lebihkan takaran jangkriknya, atau dikasih kroto, atau tiba-tiba gitu, secara tiba-tiba yang tidak biasanya dikasih kroto gitu ya, yang secaranya tiba-tiba dia minggu kemarin dia bagus tanpa adanya ulat Hongkong, tiba-tiba dikasih ulat Hongkong seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan, kalau menurut saya itu yang menyebabkan burung tidak kerja maksimal ataupun tidak kerja sama sekali di gantangan gitu ya. Jadi yang keempat ini adalah mengubah settingan, atau ya benar, mengubah settingan secara dadakan seperti itu ya. Maksudnya seperti itu, mengubah settingan secara dadakan. Ini pengalaman banget yang saya temuin gitu ya. Entah dari teman-teman kicau gitu ya, dimana jadi kalau sudah menemukan titik settingan pada burung cucak hijau yang bagus, pertahankan, jangan dirubah-rubah gitu ya. Terkecuali kita meriset settingan gitu. Oke, nah ini yang kelima nih para sobat ya. Tetap pantengin terus, ini yang kelima, yang terakhir. Yang mungkin orang ini masalah sepele mungkin ya, tapi ini efeknya ini kalau menurut saya sangat resiko ya. Walaupun kesalahannya sedikit atau sepele kesalahannya gitu, tapi efeknya ini lumayan gitu ya.
Apa itu? Yang kelima adalah berangkat dari rumah memakai kerodong yang tebal, ya, terlalu tebal. Saya sarankan kalau membawa cuca hijau ke lomba gitu ya, atau ke gantangan, cari kerodong yang tidak tipis atau tidak tebal, sedang gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kita bawa burung cuca hijau di motor itu masih kena angin, tidak pengap di dalamnya atau tidak panas. Seperti itu ya. Ini pengalaman pribadi saya bawa dulu, udah dari dulu lah gitu ya. Dulu pernah ngalamin seperti itu. Saya bawa, memang hanya ada kerodong yang tebal itu, para sobat. Saya pakai kerodong tebal itu sampai ke lapangan itu mangap kepanasan, bukan mangap birahi ya, mangap kepanasan. Burung nggak on sama sekali. Padahal sebelum-sebelumnya nggak bakal mungkin gitu ya, burung cucak hijau saya itu maksudnya sudah pernah juara di situ gitu ya, sudah pernah, ya maksudnya sudah adaptasi, udah inilah, sudah apa namanya, sudah mapan tempat di situ gitu ya. Secara tiba-tiba gitu saya memakai kerodong tebal karena memang tinggal satu-satunya gitu ya. Ya sudah saya bawa, ternyata burung sampai lapangan nggak on, dan akhirnya saya tidak jadi menaikkan burung cucak hijau saya gitu, para sobat. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi efeknya ini kalau menurut saya lumayan gitu ya. Jadi menyebabkan burung cucak hijau kita ini kepanasan, mangap gitu ya, jadi tidak perform, tidak kerja. Dan itu yang terakhir dari saya gitu ya. Itu pengalaman dari saya gitu ya, dari 1 sampai 5 faktor atau penyebab ataupun kesalahan dalam mengantangkan burung cucak hijau keberangkatan dari rumah sampai menuju tempat lomba. Kira-kira seperti itu, para sobat. Jangan bosan-bosan, jangan pernah patah semangat dalam menggantang burung cucak hijau. Pelajari terus, kita sama-sama belajar. Semoga hasilnya bisa membanggakan diri kita sendiri gitu ya. Semoga burung semua nih, para sobat, burung cucak hijau para sobat semua di rumah bisa perform, kerja maksimal, bagus di gantangan, bisa laku mahal gitu ya kalau ada yang lirik. Oke para sobat, sekiranya saya mohon pamit gitu ya. Ketemu lagi di video-video yang akan datang, video selanjutnya. Tetap pantengin terus channel BLK Betawi Love Kicau. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.